Hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bapenda Jawa Tengah. Chips. Apa itu Chips? Cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Nah, di episode yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang Samsat Budiman lagi. Kalau kemarin kita membahas soal Samsat Budiman Terbentuknya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Nah, kalau sekarang kita kedatangan tamu dari BUMDesnya langsung dan kepala desa. Ini jauh-jauh, Fer. Iya, dari mana ini, Pak? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Jauh banget. Jauh banget ya. Dari desa Kecamatan Nusa Wungu. Nusa Wungu. Nah, ini dengan Pak Kepala Desa Pak Wartoyo dan Pak Sugianto. Pak Sugianto ini dari manajer BUMDes ya, BUMDes Karya Makmur. Nah, nanti kita akan berbicara soal Samsat Budiman. Dari mana sih Pak Sugianto ini? Dari mana taunya Samsat Budiman itu dari mana? Gitu. Iya, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan siang sore hari ini. Kebetulan kami dapat kesempatan untuk bisa hadir di sini. Tentunya suatu kehormatan bagi BUMDes Karya Makmur. Dan untuk pertanyaan tadi, dari mana informasi saya dapat itu? Karena dari BUMDes ini dapat undangan dari Bapenda dulu ya. Itu dulu bulan September. Terus kita kembangkan lagi. Kita waktu itu dari teman-teman BUMDes mengadakan pertemuan di Majenang, di Sangat Membantu Majenang pada bulan Oktober. Terus karena kita melihat potensi yang ada, jadi kita ingin bergabung dengan Samsat Budiman. Maka dari itu kita ke UPPD Cilacap. Saya berjumpa dengan ketua UPPD, juga kita sharing-sharing langkah apa yang harus kita tempuh kayak gitu. Terus untuk semua persyaratan semuanya kita lengkapi dan kita terus datang kembali, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa terlaksana. Sudah jalan Pak ya, Samsat Budimannya ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mas Reski tentang Samsat Budiman, kita bisa tanya dulu kepada Bapak Wartoyo, kira-kira sebelum Samsat Budiman ini didirikan itu kira-kira pelayanan apa yang sudah diberikan oleh BUMDes sebelum bergabung dengan Samsat Budiman? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Ini dari Desa Sikanco, Kecamatan Nusa Wungu. Suatu kehormatan bagi kami, bagi desa kami untuk melaksanakan talkshow podcast Pak. Podcast saya gitu. Podcast ya. Yang alhamdulillah bisa terlaksana di sini ya. Untuk manfaat BUMDes sebelum adanya Samsat Budiman, yaitu salah satu cara pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian desa, yaitu untuk pasar desa. Karena di desa kami itu ada pasar desa, terus untuk parkir di pasar desa, terus ada program lagi yaitu Pertasop. Itu sebelum adanya Samsat Budiman, jadi sudah berjalan. Ya, sudah. Ya, sementara itu. Jadi setelah itu baru bergabung dengan Samsat Budiman ini Pak ya. Jadi Samsat Budiman ini adalah program juga dari Bapenda Jawa Tengah untuk melakukan pembayaran yang ada di desa. Nah, ini peran dari desa seperti apa Pak terkait pelaksanaan Samsat Budiman ini Pak? Ya, peran dari desa dan dukungannya itu di mana kepala desa memfasilitasi adanya musyawarah desa antara pemerintah desa dengan lembaga desa, RT, RW, BPD seperti itu. Jadi tetap ada musyawarah untuk terbentuknya Samsat Budiman. Jadi dari desa yang memfasilitasi Pak ya untuk mengumpulkan semua warganya gitu ya. Berarti untuk perannya Samsat Budiman sendiri tuh Pak Sugianto mungkin terkait perannya Samsat Budiman di BUMDesa itu untuk masyarakat sekitar itu seperti apa Pak?
khususnya di Cikanco sendiri. Ya, setelah bergabung kan, setelah bergabung pasti ada manfaatnya apa, perannya apa dari masyarakat. Ya, terima kasih. Memang kita termasuk disambut dengan baik oleh masyarakat. Dan alhamdulillah banyak sekali sih memang kegiatan-kegiatan di BUMDes, karena kita dulu berawal dari 2018 banyak sekali unit usaha yang berjalan, dan kita selalu bekerjasama dengan semua lembaga yang ada, juga mensosialisasikan dengan masyarakat. Nah, dengan keberadaan Samsat Budiman ini, dengan kita bisa lihat dengan data mereka yang datang ke kita untuk pajak motor, memang kita ambil purata setiap hari mungkin dalam 5 orang. Jadi memang kita terarah, tujuan kita sampai ke masyarakat. Dan masyarakat merasa dimudahkan karena kan kita dekat, betul. Nggak perlu biaya modal jauh, waktunya juga karena dekat kan tidak menyita waktu, terus bisa datang mungkin dengan tidak perlu dandan atau yang apa gitu kan, nah, bisa pakai pakaian mungkin santai gitu, terus datang untuk membayar pajak. Itulah di antara kemudahan-kemudahan yang ada gitu. Gitu ya Pak. Jadi masyarakat merasa dimudahkan, gampang, nggak usah jauh-jauh. Pelayanannya cepat. Sampai malam nggak itu? Kalau kita sementara sampai pukul 4. Sampai pukul 4 sore. Iya. Karena itu fleksibel kan, menyesuaikan jam kerja dari desa. Gitu Pak ya. Jadi terus kemudian strateginya apa Pak itu tadi untuk pengajak masyarakat yang untuk bayar itu kan pasti butuh supaya masyarakat tahu dan lain sebagainya. Itu apa strateginya? Ya, untuk strateginya karena kita tidak boleh meninggalkan dari desa, dari lembaga desa semua kita ayo sama-sama kita membesarkan desa Cikanco. Itu dengan semua lembaga bersama, terus kita juga lewat media sosial, ada Facebook, ada WA, ada grup WA juga. Kebetulan di grup WA lintas sektor ada, terus saya kan juga di unit pasar. Jadi pedagang pun saya bikinkan grup WA. Informasi cepat terarah, terus bisa ditangkap, terus bisa mengembang ke semuanya begitu. Jadi semakin luas, orang masyarakat semakin tahu, kemudian dengan kemudahan itu masyarakat jadi membayar di Samsat Budiman. Iya, betul juga. Untuk Facebook, untuk desa kita juga ada Facebook tersendiri, itu khusus warga Cikanco juga ada. Jadi setiap kali banyak postingan di Facebook grup desa Cikanco agar nanti semua intinya kan masyarakat Cikanco yang langsung mengetahui informasi tersebut sebelum keluar gitu. Itu dari masyarakat. Kalau dari BUMDesnya Pak, keuntungannya apa kan gitu. Jadi apa yang didapatkan dari Samsat biar mungkin bisa desa-desa yang lain bisa tertarik ya. Nah, bisa digabung juga dari desa-desa yang lain gitu. Ya otomatis ya, setiap banyak peserta wajib pajak yang datang, otomatis kan profit kita bertambah begitu. Karena setiap transaksi kan memang kita ada profitnya gitu. Terus juga memang sebagai daya tarik ya, saya juga sampaikan juga, alhamdulillah saya bawa ini batu souvenir ya. Ini juga termasuk kiat-kiat untuk menarik masyarakat. Iya. Coba bisa dibuka Pak, kayak apa? Bisa ditunjukkan mungkin Pak. Saya juga penasaran nih. Ini dari BUMDes Karya Makmur. Ini setiap mereka orang yang transaksi kita kasih souvenir seperti ini. Juga dengan cara kita pasang pamflet di jalan ya, ini kan memudahkan mereka masyarakat informasi gitu. Jadi banyak sekali sih sebetulnya trik-trik dalam kita membesarkan BUMDes gitu. Ya. Itu salah satunya menyebarkan informasi sebanyak mungkin berarti Pak ya. Dan antusiasmenya juga tinggi dari masyarakat. Peduli juga. Kalau kita lihat kan dari desanya berperan, dari BUMDesnya juga berperan. Jadi semua masyarakat juga ikut bersama-sama kan Pak itu. Berarti menarik ini Mas. Menarik banget. Menarik tuh gini, berarti kita harus tanya juga dari sisi Pak Wartoyonya sendiri, peran dan dukungan dari kepala desa itu Pak dengan adanya Samsat Budiman itu kan seperti apa? Karena kan mengingat pasti punya kebijakan-kebijakan sendiri ya, seperti kebijakan keuangan dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi itu ya Pak, keuntungan ya ini ya. Lebih ke perannya Pak, perannya dukungannya desa seperti apa? Peran dan dukungannya Kades yaitu adanya Samsat Budiman ya, di mana kepala desa memfasilitasi yaitu untuk sosialisasi lewat RT, RW seperti itu.
menjembatani ya sampai ke bawah. Setiap ada pengajian juga diumumkan, disampaikan. Iya. Kalau modalnya Pak, Bapak yang ngasih juga? Modalnya ya dari. Oh iya, modalnya dari desa. Jadi itu juga. bentuk dukungan juga, modalnya juga dari desa. Karena butuh modal lewat juga bisa. Butuh modal juga, kan tetap harus apa namanya? Itu bentuk lainnya mereka bayar atau ada bentuk lainnya, misalnya ditalangi dulu, ada nggak? Oh, itu ada kebijakan khusus memang khusus, untuk masyarakat Sikanto sendiri. Yeah. Nah, menimbang karena memang kalau misalnya warga sudah jatuh tempo, tapi memang belum ada, kita berharap bisa membantu begitu. Jadi bisa nyicil? Bisa ya. Bisa. Oh. Caranya gimana Pak itu Pak? Ya, jadi begini, misalnya dikasih waktu tenggang 1 bulan. Dan yang penting 1 bulan itu nanti beres gitu, bisa melunasi. Berarti dicicilnya itu maksudnya nggak ada batasannya berapa kali dan lain? Itu sih sementara tidak ada, cuma yang penting 1 bulan itu lunas. Harus lunas gitu. ya Pak ya? Kalau nggak berapa kali misalnya 1 minggu 10.000 gimana? Kan tambah kerja gitu ya. Jadi itu udah ada jaminan juga? Itu kita melihat juga siapa mereka, gitu ya. Latar belakang mereka seperti apa, jadi percaya bang kayak gitu. Tentunya bersama dengan RT juga kan yang paling tahu wilayahnya. Betul. Jadi ini enak sekali, bayar pajaknya gampang, mudah, cepat. Nggak jauh, mudah, cepat. Dipinjemi duit lagi. Kan enak banget itu kan. Boleh nyicil lagi. Boleh nyicil lagi gitu kan. Saya boleh Pak bayar di tempat dengan. Oh, lumayan jauh. Tapi tampilnya kebanyakan. Gitu. Gitu. Nah, jadi Pak, setelah ini kan tadi upaya cita dapat dukungan masyarakat, tapi ada juga nggak kendala-kendala yang dihadapi Pak? Atau mungkin ada apalah yang kesulitan mungkin dengan dalam mensosialisasikan atau sebagainya? Kalau kendala sih hampir apa ya? Hampir sedikit lah. Soalnya karena kita bukan kerja sendiri, kita kerja tim. Tim itu juga dari desa dan semua perangkat, juga dibantu masyarakat. Jadi kita dimudahkan oleh mereka membantu untuk menjalankan komunitas bersama. Gitu ya. Jadi memang dari semangatnya dulu, semangatnya ini mungkin bisa ditiru bahwa dari masyarakat untuk kembali ke masyarakat lagi. Pasti keuntungannya juga artinya akan bermanfaat juga untuk masyarakat gitu. Jadi itu yang nanti jangka panjangnya Pak seperti apa? Apakah ini dikembangkan lagi Samsat Budiman ini atau seperti apa? Kalau yang sudah kita lalui ya memang banyak sekali ya, termasuk apa yang kita dapat dari Samsat Budiman. Kedepannya kita harus menambah lagi untuk kemudahan juga, karena ini begini, karena di Bumdes kita kan bukan hanya ada Samsat tapi ada toko. Jadi kedepannya kita semuanya jalan. Kan jadi orang berpajikan bisa beli sembako dan lain-lain di toko tersebut aja gitu. One stop service. Jadi kedepannya memang harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Iya gitu ya. Jadi Pak, jadi mungkin ada lagi Mbak Fela yang mau ditanyakan? Mungkin untuk Pak Wartoyo sendiri Pak, kira-kira yang terakhir nih ya Pak ya, respon dari masyarakat sekitar, masyarakat di wilayah Sikanto ya Pak ya, seperti apa Pak terhadap Samsat Budiman? Mungkin Bapak mendapat apresiasi atau seperti apa dari masyarakat mau? Jadi respon dari masyarakat saya itu antusias sekali karena berdekatan dengan desa-desa sebelah kan. Jadi antusias banget. Karena ya magnetnya dengan adanya Samsat Budiman jadi ramai karena juga di depan itu ada pertasok. Jadi ya ibaratnya pajak motor sekalian beli bensin. Berarti kira-kira bisa disampaikan Pak pesan-pesan untuk masyarakatnya seperti apa? Khususnya mungkin terkait dengan Samsat Budiman ini. Ya, berkaitan dengan pada masyarakat desa Sikanto khususnya dan seluruh sekitarnya supaya sudah bayar pajak motor udah dekat lah, mau pada bayar pajak jangan sampai telat ya. Terima kasih. Gitu. Jadi dari Mas Sugianto mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Sikanto atau di. Jadi saya cuma memberikan motivasi juga kepada pemuda-pemuda yang lain, karena kita di Bumdes itu harus punya jiwa juang. Itu yang paling utama. Karena tanpa itu tidak akan jalan. Dan alhamdulillah dari pembentukan Bumdes 2018 kita sudah banyak unit yang
dari pertama unit pasar, unit pasar desa kita kelola, dan alhamdulillah banyak peningkatan sampai pembangunan dari sarana prasarannya, juga terus ada billing, ada internet desa, ada pertasop, terus ada peternakan kambing. Kita mitra sama, jadi kita memperdayakan masyarakat agar bekerjasama dengan BUMDes, juga mendekatkan masyarakat agar dekat dengan BUMDes begitu. Jadi sistem peternakan, dan ini yang terakhir Samsat Budiman. Yang luar biasa. Mudah-mudahan Samsat Budiman dan seluruh usahanya semakin berkembang nantinya, ya kan, masyarakatnya semakin makmur, Pak. Ya, matur nuwun sudah rawuh di jauh-jauh dari Cilacap di Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Untuk semua, jangan lupa membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Budiman. Sampai ketemu di episode tips selanjutnya. Apa itu tips? Cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.